So ya, praktikum pertama di sini tentang air menepati ruang. Alat dan bahan di sini terdapat air, lalu juga terdapat 2 buah gelas, lalu juga di sini terdapat kelereng, dan yang terakhir ada batu. Next, pada prosedur praktikum di sini yang pertama yaitu kita akan menyiapkan alat dan bahan tersebut. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengisi 2 gelas tersebut dengan air sampai penuh. Tuang air secara perlahan pada gelas yang pertama dan gelas yang kedua, yang nantinya akan kita masukkan batu dan juga kelereng. Yap, setelah kedua gelas tersebut penuh terisi air, lalu di sini yang pertama kita akan mencoba memasukkan kelereng pada gelas tersebut. Lalu yang kedua di sini juga kita akan mencoba memasukkan batu pada gelas tersebut yang berisi air. Dan kita akan amati apa yang terjadi pada masing-masing gelas yang penuh berisi air tersebut. Pada gelas pertama yang dimasukkan dengan kelereng, tinggi airnya pun tetap sama, tidak ada perubahan karena air menepati ruang. Lalu gelas yang dimasukkan dengan batu, tinggi airnya pun naik, namun tidak sampai meluber karena air dapat menempati ruang. Next, praktikum selanjutnya di sini tentang air mempunyai berat. Alat dan bahan pertama di sini terdapat timbangan, lalu juga ada 2 buah gelas, dan terakhir ada air. Lalu prosedur praktikum. Yang pertama di sini kita akan menimbang sebuah gelas kosong, lalu kita juga akan mencatat hasilnya. Ternyata di sini gelas kosong dengan massa 0,2 kg atau 200 gram. Dan selanjutnya di sini kita akan mencoba praktikum yang kedua dengan memasukkan air ke dalam gelas. Tuang air tersebut ke dalam gelas secara perlahan. Cukup. Lalu di sini kita akan mencoba menimbang sebuah gelas yang telah berisi air tersebut dan mencatat hasilnya. Ternyata di sini gelas yang berisi air bermassa 0,425 kg atau 425 gram. Nah, jadi kesimpulan pada praktikum yang pertama, pada saat gelas dimasukkan batu, keadaan air sedikit naik, namun tidak sampai meluber karena air dapat menempati ruang sesuai wadahnya. Begitu juga gelas yang dimasukkan dengan kelereng, keadaan air tetap sama dan tidak ada perubahan karena air menempati ruangnya. Dan pada praktikum 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa air mempunyai berat massa yang berbeda-beda antara gelas yang kosong dan juga gelas yang berisi air. Gelas yang kosong bermassa 0,2 kg atau 200 gram, sedangkan gelas yang berisi air bermassa 0,425 kg. Praktikum kedua di sini terdapat alat dan bahan. Yang pertama terdapat gelas, lalu terdapat air, dan yang ketiga di sini terdapat pewarna makanan, lalu terdapat penggaris, dan yang terakhir ada juga sendok. Prosedur praktikum di sini kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum tersebut. Lalu kita menuang air pada gelas hingga setengah bagian. Setelah itu ambil pewarna makanan, kita akan melarutkan pewarna makanan tersebut di dalam gelas yang telah berisi air setengah bagian gelas. Lalu di sini kita akan aduk hingga pewarna makanan merata. Dan pada saat air keadaan tenang, lalu kita akan melakukan pengukuran tinggi permukaan air di 3 tempat. Yang pertama di sini tinggi permukaan air dari meja ke titik A yaitu 6,5 cm. Lalu yang kedua tinggi permukaan air dari meja ke titik B yaitu 6,5 cm. Dan yang terakhir juga tinggi permukaan air dari meja ke titik C yaitu 6,5 cm. Jadi kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan tersebut membuktikan bahwa air memiliki sifat air yang tenang, permukaannya selalu datar.
Next, praktikum ketiga. Di sini telah terdapat alat dan bahan. Yang pertama terdapat wadah, yang kedua terdapat air berwarna, dan yang ketiga terakhir terdapat sendok. Lalu prosedur praktikum yang pertama di sini kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu kita akan mengambil sedikit air berwarna, lalu kita akan meneteskan sedikit pada wadah. Teteskan sedikit pada bagian tengah wadah dalam keadaan mendatar. Keadaan mendatar ini air tetap di tengah wadah, tidak dapat mengalir. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menaikkan salah satu tepi wadah pada tepi kanan. Dan di sini terlihat jika salah satu tepinya dinaikkan, maka air akan mengalir ke bawah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan juga kita akan mencoba menaikkan tepi lain pada wadah pada tepi kiri, dan di sini juga terlihat pada tepi lainnya dinaikkan, maka air pun mengalir ke bawah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan tersebut, salah satu sifat air adalah mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah karena ada gravitasi bumi. Step selanjutnya praktikum 4. Di sini telah tersedia alat dan bahan. Yang pertama terdapat air, ada gula, lalu ada garam, ada pasir, dan juga ada sendok. Prosedur praktikum yang pertama, di sini kita akan mengambil air, lalu kita akan mengisi gelas dengan air panas tersebut. Tuang air secara perlahan pada setiap gelas dengan ukuran air yang sama pada gelas untuk gula, garam, dan pasir. Seperti ini. Lalu yang pertama di sini kita akan mencoba memasukkan 1 sendok gula ke dalam gelas yang telah terisi air tersebut. Tuang gula pada gelas tersebut, lalu kita akan mengaduknya sebentar dan amati apa yang terjadi. Next, pada gelas yang kedua yaitu garam, kita akan mencoba memasukkan 1 sendok garam ke dalam gelas yang telah terisi air tersebut. Tuang secara perlahan. Lalu kita akan mengaduk sebentar dan amati apa yang terjadi. Lalu dengan percobaan gelas ketiga kita akan memasukkan 1 sendok pasir ke dalam gelas yang telah terisi air tersebut. Lalu kita akan mencoba mengaduknya sebentar dan amati apa yang terjadi. Nah, dapat dilihat di sini pada gelas percobaan pertama yaitu gula, jika dimasukkan ke dalam air dan diaduk sebentar maka gula tersebut akan larut secara merata. Dan yang kedua, di sini garam juga akan larut secara merata pada air tersebut. Lalu yang ketiga, pasir di sini jika dimasukkan ke dalam air dan diaduk sebentar, maka pasir pun tidak dapat larut dengan air secara merata. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil percobaan tersebut, air merupakan pelarut yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh pergerakan molekul yang ada pada air bersuhu tinggi dan membuat zat padat seperti garam dan gula pasir akan larut secara merata dengan air, sedangkan pasir jika dimasukkan ke dalam air tidak dapat larut dengan air karena pasir memiliki partikel yang kasar. Next, praktikum kelima. Di sini telah terdapat alat dan bahan. Yang pertama terdapat air, lalu yang kedua di sini terdapat wadah, lalu juga ada 2 buah balon dan juga jarum pentul. Prosedur praktikum yang pertama di sini kita akan mengisi balon dengan menggunakan air. Tuang air ke dalam balon tersebut dengan hati-hati. Lalu kita akan tiup balon yang berisi air tersebut. Balon pertama tidak dilubangi.
Lalu pada balon kedua kita akan lubangi balon tersebut dengan menggunakan jarum. Lubangi perlahan. Setelah balon dilubangi, lalu kita akan mengisi balon tersebut menggunakan air. Tuang pelan-pelan air, lalu kita akan mencoba meniupnya. Yap, ternyata di sini dapat dilihat balon yang dilubangi, air akan keluar melalui lubang-lubang yang ada pada balon tersebut. Jadi, keadaan air pada balon yang tidak dilubangi, air akan menetap pada balon tersebut. Sedangkan balon yang dilubangi, maka air akan keluar melalui lubang-lubang yang ada pada balon tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum ini bahwa air benar dapat menekan ke segala arah. Seperti pada praktikum, balon yang diisi air lalu beberapa bagian balon tersebut ditusuk dengan jarum dan selanjutnya ditiup, maka tekanan udara yang diberikan untuk air membuat air keluar dari balon dan menekan ke segala arah atau beberapa arah dari lubang-lubang yang ada pada bagian balon tersebut. Ya, praktikum ke-6 di sini terdapat alat dan bahan. Yang pertama terdapat wadah, lalu yang kedua terdapat air, lalu juga ada plastik, terdapat koran, terdapat kaca, kapur tulis, dan juga kain. Lalu prosedur praktikum, pertama kita akan ambil air, lalu mengisi wadah dengan air sampai 3/4 bagian. Yang pertama, kita ambil kapur, lalu kita akan mencelupkan kapur tulis tersebut ke dalam wadah yang berisi air. Di sini terlihat terdapat celah-celah kecil pada kapur, sehingga air dapat diserap oleh kapur tulis tersebut. Lalu yang kedua, di sini kita akan mencoba mencelupkan plastik ke dalam wadah yang berisi air tersebut. Lalu kita akan amati. Di sini terlihat plastik tidak memiliki lubang celah-celah kecil sehingga air sulit terserap. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencoba mencelupkan kaca ke dalam wadah yang berisi air. Dapat dilihat di sini kaca juga tidak memiliki lubang celah-celah kecil sehingga air sulit terserap. Selanjutnya kita juga akan mencoba mencelupkan koran ke dalam wadah yang berisi air. Di sini terlihat koran memiliki lubang celah-celah kecil sehingga air mudah diserap oleh koran tersebut. Dan yang terakhir, di sini kita akan mencoba mencelupkan kain ke dalam wadah yang berisi air. Dan di sini terlihat jelas bahwa kain memiliki lubang celah-celah kecil sehingga air dengan mudah dapat diserap. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil percobaan tersebut, bahan-bahan yang dapat diresap oleh air yaitu kapur tulis, kain, dan koran. Sedangkan yang tidak dapat meresap air yaitu plastik dan kaca. Kelas praktikum ke-7, alat dan bahan di sini terdapat air, lalu ada wadah, lalu juga ada telur, ada garam, dan juga ada sendok. Prosedur praktikum, yang pertama di sini kita akan menuang air secukupnya ke dalam wadah. Lalu yang kedua juga kita akan masukkan telur mentah ke dalam wadah yang berisi air tersebut tanpa campuran garam. Yap, selanjutnya di sini kita akan mencoba memasukkan 1 sendok garam ke dalam wadah, lalu kita akan aduk hingga merata. Di sini telur masih terlihat tenggelam. Agar melayang dan mengapung, kita akan mencoba menambahkan 1 sendok garam lagi ke dalam wadah, lalu kita akan aduk hingga merata. Di sini telur pun masih terlihat tenggelam. Lalu kita coba akan memasukkan lagi 1 sendok garam, lalu aduk hingga merata.
pun juga masih sama, masih terlihat tenggelam. Lalu juga kita akan mencoba memasukkannya lagi 1 sendok garam, lalu aduk hingga merata. Di sini telur juga sudah mulai melayang. Kita akan mencoba memasukkannya lagi 1 sendok garam, lalu aduk hingga merata. Yap, bisa dilihat di sini telur sudah terlihat melayang di air. Kita akan mencoba memasukkan lagi 1 sendok garam, lalu aduk hingga merata. Hingga nantinya telur ini akan mengapung. Di sini telur sudah terlihat sedikit mengapung di atas air. Yap, di sini sudah 7 sendok makan yang kita masukkan garam ke dalam wadah tersebut. Dan terlihat di sini telur pun mulai mengapung di atas air. Kita aduk hingga merata. Dan lihat apa yang terjadi. Telur sudah nampak mulai muncul di atas permukaan air. Lalu yang terakhir kita akan mencoba memasukkannya lagi 1 sendok garam, lalu aduk hingga merata. Dan hasilnya seperti ini. Yap, terlihat di sini telur sudah mulai nampak mengapung di atas air. Nah, jadi kesimpulannya di sini benda tenggelam disebabkan karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Sedangkan benda yang melayang disebabkan karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dan benda yang terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Dan fungsi garam di sini pun untuk memperbesar massa jenis air.